Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana? Saya melihat program 2021 dan 2020 yang kemarin ya, KSPN itu, 5 kawasan pariwisata nasional. Alangkah baiknya mungkin ke depan, Bu, di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Lihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Kita coba telusuri di Google, bisa dengan beberapa kata kunci ya, termasuk pernyataan Bakri HM soal wisata NTT. Ini sebenarnya sudah mulai mencuat atau diberitakan kembali itu sejak 5 hari yang lalu ya. Kemudian mulai viral sampai viral 3 hari yang lalu, hampir semua media memberitakan pernyataan anggota Komisi 5 DPR tersebut soal pariwisata NTT, meskipun akhirnya memang beliau meminta maaf atas pernyataannya. Kalau kita telusuri lebih jauh, pernyataan anggota Komisi 4 fraksi Amanat Nasional ini dari Jambi ini sebenarnya dilontarkan saat rapat ya Komisi 5 DPR bersama Dirjen Cipta Karya dan Kepala Badan Pengawasan Infrastruktur Wilayah BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen-PUPR Selasa 26 Januari 2021 yang lalu. Inilah yang akhirnya memancing reaksi terutama netizen ya di media sosial dalam beberapa hari terakhir, dan akhirnya juga dibantah ataupun disanggah oleh anggota DPR lainnya dari daerah pemilihan NTT. Tapi kalau kita telusuri atau kita cari tahu lebih jauh, apakah benar NTT itu cuma terkenal karena hanya Komodo atau Labuan Bajonya saja? Kembali kalau kita lihat di Google, mesin pencarian Google, itu ternyata cukup banyak ya, semua banyak berita yang sudah menampilkan, mengekspos bagaimana keindahan alam NTT, kemudian sampai budayanya, ya pariwisata budaya semuanya ada di NTT. Coba kita telusuri, ini ada dari dntimes.com. Dia menyampaikan tentang 10 tempat wisata terindah Nusa Tenggara Timur yang bukan cuma Komodo. Kelimutu satu-satunya di dunia ini, tidak ada di tempat lain. Desa Wairebo ini cukup terkenal di Pulau Flores. Ya, lokasinya di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai. Ini sebenarnya baru segelintir dari sekian banyak pariwisata, karena kalau pariwisata kan tidak bicara soal pariwisata alam, tapi kan budaya dan lain-lain atau religi juga sangat terkenal yang berada di Nusa Tenggara Timur. Coba kita lihat yang lainnya. Ya, ini juga salah satu yang terkenal, yaitu tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional di Lamlera, Pulau Lembata, NTT. Berikut adalah pernyataan sekaligus ungkapan rasa prihatin dari Franciscus Yohanes Lema atau Ansi Lema dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Mari kita dengarkan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa prihatin. Saya menyesalkan pernyataan saudara saya HM Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, yang menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur tidak memiliki potensi pariwisata yang istimewa.
Dan dengan demikian, mestinya pemerintah tidak terlalu memberikan perhatian ekstra khusus buat NTT. Saya ingin mengatakan pernyataan ini sungguh jauh dari fakta yang sesungguhnya. Kalau NTT tidak memiliki keunikan, kekhasan, dan potensi pariwisata yang luar biasa, tentu hari ini tidak akan banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang akan datang ke Nusa Tenggara Timur. NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Ada wisata alam, ada wisata bahari, ada wisata budaya. Yang saya kenakan ini merupakan tenun khas Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu dari 22 kabupaten kota, NTT memiliki tenunan khas tersendiri yang memiliki eksotisme dan keunikan serta kekhasan tertentu. Dalam tenunan ini tersirat banyak pesan dan juga kearifan lokal. Kita kenal yang namanya Danau Tiga Warna Kelimutu, terletak di Kabupaten Ende. Di Ende pula ada destinasi pariwisata, situs Bung Karno. Bung Karno, pendiri Republik ini, pernah diasingkan, dibuang di Ende, Nusa Tenggara Timur. Dan ketika di Ende, Bung Karno menjadi sosok yang sangat reflektif, sangat kontemplatif. Di sana, Bung Karno mendapatkan ilham tentang dasar negara Pancasila, tentang ideologi. Dan kemudian Bung Karno mengatakan, di NTT ini, disinilah kugali dan kutemukan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau mungkin Anda pernah mengetahui Lamalera. Lamalera adalah satu wilayah di ujung timur Nusa Tenggara Timur, persisnya di ujung timur Pulau Flores. Di sana ada perburuan ikan paus. Tidak ada keunikan-keunikan pariwisata seperti ini. Belum lagi kita bicara Sabu dengan Kalabamajanya. Kita bicara Pulau Rote di ujung selatan, memiliki potensi wisata yang luar biasa. Apalagi Pulau Sumba. Berbagai majalah internasional dan juga penelitian-penelitian mengatakan Sumba merupakan salah satu pulau terindah di dunia. Ya, ada Nihiwatu di sana. Potensi lautnya, potensi baharinya, bahkan padang savana dan kuda sandalwoodnya menjadi ikon tersendiri buat Nusa Tenggara Timur. Kalau NTT tidak indah, Valentino Rossi tidak akan datang mengunjungi Labuan Bajo. Kalau NTT tidak luar biasa, David Beckham dan keluarganya tidak mungkin 1 minggu akan ada di Nihiwatu dan berkeliling ke Pulau Sumba. Kalau NTT tidak istimewa, tidak akan ada syuting Miss Universe dengan produk UC-nya dan tidak akan ada syuting iklan Ferrari di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu ini semua menggambarkan bahwa sebenarnya Nusa Tenggara Timur memiliki potensi yang luar biasa. Saya mengatakan NTT adalah the masterpiece of God, karya agung Tuhan, karya ilahi. Sesuatu yang indah, yang selama ini mungkin kerap kali dilupakan dalam pembangunan ini. Bicara Indonesia Timur, bicara Nusa Tenggara Timur, seperti juga Papua, seperti juga Maluku, sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan baru pada era Presiden Joko Widodo ini, beliau memberikan atensi dan kepedulian yang besar untuk membangun daerah-daerah ini. Karena itu, jika hari ini pemerintah pusat melalui PUPR ataupun kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian memberikan perhatian yang besar buat Nusa Tenggara Timur, itu tidak semata-mata karena NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Tetapi karena memang ini adalah merupakan sebuah keberpihakan yang kuat kepada Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap kali dilupakan. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memiliki nilai yang sangat kuat dalam aspek fairness atau aspek keadilan. Karena itu jika hari ini berbagai macam pembangunan infrastruktur, baik fisik dan juga pembangunan manusia diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. NTT tidak saja indah, tetapi menjadi rumah yang terbuka bagi Indonesia ini. Dan jangan lupa, NTT memberikan sumbangan yang cukup besar kepada bangsa ini. Karena dari sana, proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Bung Karno, merefleksikan tentang dasar negara Pancasila. Ayo ke NTT, nikmati keindahan dan panorama alam yang sangat luar biasa.